Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang ulama-ulama penyebar agama Islam di kawasan Melayu sebagai mata kuliah Islam Peradaban Melayu. Proses penyebaran dan perkembangan Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran para ulama awal yang aktif menyebarkan dan mengembangkan Islam di kawasan Nusantara. Mereka telah memainkan peranan penting dalam sejarah Islam di Indonesia. Mereka itu antara lain adalah Nuruddin Al-Raniri, Hamzah Fansuri, dan Abdul Samad Al-Falimbani, dan Abdul Raub Singkel. Berikut ini penjelasan singkat mengenai kehidupan mereka. Nuruddin Al-Raniri, Syekh Nuruddin Muhammad ibnu Ali ibnu Hasan Hasanji ibnu Muhammad Hamid Ar-Raniri Al-Quraisy atau populer dengan nama Syekh Nuruddin Al-Raniri adalah ulama penasehat Kesultanan Aceh pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Sani atau Iskandar II. Syekh Nuruddin diperkirakan lahir sekitar akhir abad ke-16 di kota Ranir, India, dan wafat pada 21 September 1658. Pada tahun 1637, ia datang ke Aceh dan kemudian menjadi penasihat kesultanan di sana hingga tahun 1644. Ar-Raniri memiliki pengetahuan luas yang meliputi sufisme, kalam, fikih, hadis, sejarah, dan perbandingan agama. Selama masa hidupnya, ia menulis kurang lebih 29 kitab. Yang paling terkenal adalah Bustanus Al-Salatin. Namanya kini diabadikan sebagai nama perguruan tinggi agama UIN Ar-Raniri di Banda Aceh. Ulama dan sastrawan ini berasal dari Ranir, lahir pada tahun 1568 Masehi di sebuah kota pelabuhan di pantai Gujarat. Ayahnya berasal dari keluarga imigran Hadramaut, sedangkan ibunya adalah seorang Melayu. Ar-Raniri lebih dikenal sebagai ulama besar Melayu Indonesia daripada India dan Arab, karena sejak kecil sudah tertarik dan senang mempelajari bahasa Melayu, sehingga tumbuhlah ia menjadi seorang yang sangat mencintai dunia Melayu. Ia pun telah mengabdikan dirinya demi kepentingan Islam di Nusantara, dengan mendapat kepercayaan dari seorang sultan pada Kesultanan Aceh. Hatinya sangat tertarik dengan dunia Melayu. Setelah beberapa menimba ilmu ke Timur Tengah, ia berangkat ke Aceh pada tahun 1637 Masehi dan mendapat kepercayaan dari Sultan Iskandar Thani sebagai Syekhul Islam. Setelah mendapat posisi yang kuat di Aceh, Ar-Raniri kemudian melancarkan pembaruan Islam dengan radikal. Ia menentang paham wujudiyah yang dibawa oleh Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Al-Sumatrani. Ar-Raniri menuduh mereka berdua telah sesat dan menyimpang dari ajaran Islam. Orang-orang yang menolak melepaskan keyakinannya yang sesat yang akan dibunuh, dan banyak buku atau kitab-kitab Hamzah Fansuri dibakar. Berikut karya-karya Nuruddin Ar-Raniri. Yang pertama, Sirat Al-Mustaqim, Jalan Lurus merupakan kitab fikih yang pertama dan lengkap ditulis dalam bahasa Melayu. Kedua, Daral Al-Faraid membahas tentang tauhid dan falsafah keimanan. Ketiga, Latoih Al-Asror. Yang keempat, Hal Al-Zil Ma'a Sa'bihi. Yang kelima, Umdat Al-I'tiqad. Yang keenam, Hujat As-Sidik. Yang ketujuh, Jauhar Al-Ulum. Yang kedelapan, Ma'al Hayat, dan lain-lain. Yang kesembilan, Bustanus Al-Salatin atau Taman Para Raja. Nama lengkapnya kitab ini adalah Bustanu Al-Salatin fi Al-Awwalin wa Al-Akhirin. Selanjutnya yaitu ulama Hamzah Al-Fansuri. Hamzah Al-Fansuri atau dikenal juga sebagai Hamzah Fansuri adalah seorang ulama sufi dan sastrawan yang hidup pada abad ke-16. Banyak spekulasi mengenai asal dari Hamzah Al-Fansuri. Ada yang mengatakan ia berasal dari Barus atau sekarang berada di Provinsi Sumatera Utara. Ada juga peneliti yang berpendapat bahwa ia lahir di Ayutthaya,
ibu kota lama kerajaan Siam. Nama Al-Fansuri sendiri berasal dari Arabisasi kata Pancur, sebuah kota kecil di pesisir barat Tapanuli, tengah dekat kota bersejarah Barus. Dalam zaman kerajaan Aceh Darussalam, kampung Fansur itu terkenal sebagai pusat pendidikan Islam di bagian Aceh Selatan. Hamzah Al-Fansuri adalah seorang ulama dan sufi besar pertama di Aceh. Beliau adalah penulis produktif yang menghasilkan karya risalah keagamaan dan juga prosa yang syarat dengan ide-ide mistis. Selain itu, aktif menulis karya-karya tentang tasawuf pada paruh kedua abad ke-16 dan menguasai bahasa Arab, bahasa Parsi, di samping juga menguasai bahasa Urdu. Paham tasawuf yang dibawanya adalah wujudiyah. Kepopuleran nama Hamzah Fansuri tidak diragukan lagi. Banyak pakar telah mengkaji keberadaan Hamzah yang sangat populer lewat karya-karyanya yang monumental. Adapun karya-karya ulama Hamzah Al-Fansuri yaitu puisi. Yang pertama ada syair burung unggas, yang kedua syair dagang, yang ketiga syair perahu, yang keempat syair si burung pipit, yang kelima syair sidang fakir. Yaitu prosa, yang pertama Asfarul Arifin fi bayani ilmis suluki wa tauhid. Yang kedua Syarbul Asyikin, yang ketiga Kitab Al-Muntahi atau Zinat Al-Muwahhidin. Syamsuddin As-Sumatrani, sufi besar yang muncul di Aceh sesudah Hamzah Fansuri ialah Syamsuddin Al-Sumatrani, atau yang juga dikenal sebagai Syamsuddin Fasai karena berasal dari Fasai. Sebagai penulis risalah tasawuf, dia lebih produktif daripada pendahulunya itu. Banyak mengarang kitabnya dalam bahasa Melayu dan Arab. Syamsuddin Fasai ini seorang ulama dan sangat disayangi Sultan Iskandar Muda, sehingga ia diangkat sebagai pembantu dekatnya. Seorang pelawat Eropa yang berkunjung ke Aceh mengatakan bahwa Syamsuddin sebagai bioskop yang berarti seseorang mempunyai kedudukan tinggi di Istana Aceh. Di samping itu, ia seorang ahli politik dan ketatanegaraan seperti Bukhari Al-Jauhari, pengarang kitab Tajul As-Salatin. Berikut karya-karya Syamsuddin As-Sumatrani, yaitu selain itu beliau juga aktif dalam dunia tulis-menulis yang berkaitan dengan tasawuf, sehingga karya-karyanya cenderung tergolong pada karya sufistik, dan diantaranya karya-karyanya yakni yang pertama Jauhar Al-Haqaiq, yang kedua Kitab Al-Halaqah dan Nur Daqaiq, yang ketiga Mir'at Al-Qulub, yang keempat Sir Al-Arifin, yang kelima Syarah Mir'at Al-Qulub, yang keenam Syir Al-Arifin, yang ketujuh Risalat Al-Wahhab, yang kedelapan Syarah Rubai Hamzah Fansuri. Itulah ulama-ulama penyebar agama Islam di kawasan Melayu. Cukup sekian dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.